kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Selanjutnya yaitu di sini pada kasus 3 saya sebagai coach. Kemudian di sini ada coach yaitu Ibu Sinta Destika Yopa dan sebagai pengamat Bapak Aryasa. Di dalam kasus 3 itu terdapat seorang guru. Ketika supervisi dia tidak menggunakan buku teks. Nah, namun pada saat itu guru tersebut mempunyai argumen bahwa ia mengajar dengan sumber lain. Sudah siap Ibu Sinta? Ya, Silakan Ibu Sinta. Assalamualaikum. Pak Muin, apakah ada waktu senggang hari ini? Waalaikumsalam Ibu Sinta. Ada apa Bu? Saya perhatikan sepertinya Ibu Sinta sedang sedih nih. Gini Pak, maaf Pak Muin, saya jadi mengganggu aktivitas Pak Muin nih. Tidak apa-apa Bu Sinta. Begini Pak Muin, saya butuh seorang untuk mendengarkan keluh kesah saya. Apakah Pak Muin bisa membantu saya? Jadi apa ini yang saya bisa bantu dan apa yang ingin Ibu Sinta capai dari diskusi kita pada hari ini? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan pemecahan masalah Pak yang sedang saya hadapi. Masalahnya apa sih Bu Sinta? Coba Bu Sinta ceritakan apa yang sedang dirasakan oleh Bu Sinta. Jadi begini Pak Muin, ingat nggak 4 hari yang lalu? Saya kan supervisi di kelas. Namun saat supervisi saya mendapatkan teguran dari pengawas. Kok bisa, Bu? Lalu, apa yang membuat Bu Sinta mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut pendapat saya ya Pak, sebenarnya masalahnya hanya sepele. Hah? Sepele? Sesepele apa sih, Bu Sinta? Saya itu kemarin ditegur pada saat supervisi itu loh Pak. Proses mengajar saya yang dikritik sama Oh, pengawas. oh, proses mengajar yang bagaimana sih, Bu? Kalau boleh tahu? Beliau itu tampak keberatan Pak Muin ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks. Lalu, bagaimana Bu Sinta dari respon oleh pengawas tersebut? Ya, saya sampaikan ke beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber belajar. Bisa dari buku-buku referensi, buku dari perpustakaan, jalan, dan forum. Yang penting kan mengacu pada kurikulum. Nah, ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bu Sinta. Selama ini, apa yang sudah Ibu Sinta lakukan di dalam kegiatan belajar mengajar? Seperti yang saya katakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber. Saya bisa ambil dari buku di perpustakaan, anak, mengamati lingkungan sekitar, melihat tayangan video. Bahkan sekolah kita kan sudah beberapa kali pembelajaran di luar kelas. Anak-anak belajar di museum, di pasar, di candi, dan masih banyak yang lain. Mengapa Bu Sinta tidak menggunakan buku teks ya, Bu? Karena sih menurut saya, sumber belajar yang selama ini saya gunakan itu sudah memudahkan anak-anak. Anak juga termotivasi, Pak Muin. Yang penting kan sudah mengacu ke kurikulum, bukannya begitu sudah cukup ya Pak Muin? Wah, sebetulnya sih sudah bagus Bu Sinta. Lalu, bagaimana hasil
siswa ketika Bu Sinta menggunakan sumber belajar itu. Seperti yang kita ketahui kan, karakter siswa itu kan berbeda-beda, Bu. Dan gaya belajarnya pun juga berbeda-beda. Iya Pak Muin, kok saya nggak kepikiran ke sana ya? Selama ini sih sebetulnya ada beberapa anak yang hasilnya masih kurang maksimal sih Pak. Wah, itulah Bu Sinta, pentingnya menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapannya dari pengawas kemarin itu seperti itu, Bu. Supaya Bu Sinta itu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Setelah Ibu Sinta bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bu Sinta? Terus terang sih Pak, untuk beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman, menjadi resah sih Pak Muin. Di rumah itu menjadi kepikiran terus, mau melaksanakan aktivitas lain, dan menjadi beban pikiran juga. Jadi agak terbengkalai sih Pak Muin. Lalu, apa sih yang membuat Ibu Sinta menjadi tidak nyaman selama ini? Itu dia Pak Muin. Sebetulnya yang membuat hati saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita loh Pak. Saya menjadi takut. Menjadi suatu masalah dan konflik di kemudian hari. Apalagi kan sebentar lagi saya akan naik pangkat, Pak. Bagaimana ya, Pak? Saya jadi kepikiran nih. Oh, begitu ya Bu Sinta. Jika saya dapat menyimpulkan sih ya Bu ya. Jadi, yang membuat Bu Sinta merasa sedih itu tidak nyaman adalah saat kegiatan supervisi itu. Ya Bu Sinta, Bu Sinta tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemudian, ketika pengawas mengingatkan Bu Sinta memberikan pendapat dan argumen, sehingga hal itulah yang dapat membuat pengawas merasa tersinggung. Kemudian, menyampaikan kepada kepala sekolah, dan akhirnya Bu Sinta menjadi kepikiran ya Bu Sinta ya. Iya, Pak Muin. Kira-kira nanti saya dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah enggak ya, Pak? Kalau menurut saya ya Bu ya, untuk masalah itu Bu Sinta bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, Bu Sinta harus siap dan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Mulai saat kegiatan supervisi, pada saat Bu Sinta ditegur oleh pengawas, pada saat Bu Sinta memberikan argumen tersebut. Nah, jika tidak ada teguran, ya alhamdulillah ya Bu Sinta ya. Haha, Pak Muin ini. Mudah-mudahan ya Pak Muin ya. Dari Bu Sinta yang sudah sampaikan tadi, lantas apa rencana Bu Sinta ke depannya? Kalau saya sih berniat menemui kepala sekolah kita dulu, Pak, untuk membicarakan hal ini. Barangkali nanti juga beliau memberikan solusi terbaik atau tambahan lah begitu. Lalu, apakah ada hal lain selain yang dilakukan itu? Saya juga akan menemui pengawas sekolah kita, Pak. Kemudian saya akan mencoba untuk meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar saya ke depannya, saya juga akan menggunakan teks. Sekaligus kalau menemui beliau, saya akan melakukan komunikasi lebih lanjut. Bagaimana sih proses kegiatan belajar mengajar yang baik itu? Mudah-mudahan akan menambah wawasan saya ke depannya gitu, Pak. Wah, lalu bagaimana proses belajar mengajar di kelas Bu Sinta selanjutnya? Setelah ini mungkin saya akan menggunakan buku teks juga sesuai sumber belajar yang utama. Ya, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin-kemarin yang sudah saya pakai tetap saya gunakan juga sih, Pak. Kan
Kan sayang, kemarin anak-anak sudah sangat antusias belajarnya. Wah, langkah yang sudah diambil Bu Sinta sudah tepat sekali. Saya setuju dengan idenya Bu Sinta. Ya, alhamdulillah Pak, kalau setuju. Sekarang saya sedikit menjadi lega, karena jujur saja Pak, saya takut dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini. Apalagi kan kalau sudah berurusan dengan atasan, kita agak was-was, takutnya nanti salah langkah. Alhamdulillah, kalau Bu Sinta sudah merasa lega. Lalu, dari yang sudah rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Sinta lakukan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Kalau hal itu sih Pak, dalam proses kegiatan belajar mengajar, tentu saja saya akan tetap mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang proses belajar mengajar, menggunakan buku teks. Kemudian, dukungan apa yang dibutuhkan Ibu Sinta untuk melakukan komitmen tersebut? Apa ya Pak? Nah ini juga sih yang masih dalam pikiran saya sih Pak. Oh ya, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan Bu Dewi, karena Bu Dewi kan mengajar di jenjang yang sama dengan saya. Jadi kami bisa saling sama-sama mengingatkan kayaknya Pak. Nah, ide bagus sekali, Bu Sinta. Semoga masalahnya dapat segera terselesaikan ya Bu Sinta. Dan Bu Sinta pun dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Muin. Terima kasih juga atas waktunya. Sudah mau mendengarkan keluh kesah saya yang terjadi pada diri saya. Sekarang saya menjadi sedikit lega. Pak Muin, semoga nanti kita menjadi guru-guru yang bisa memberikan contoh teladan yang baik ya Pak. Anak-anak kita ke depan. Amin ya robbal alamin. Sama-sama Bu Sinta. Pak Muin, kebetulan saya ada jam mengajar lagi nih. Saya masuk kelas dulu ya. Baik Bu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.